Malam itu, aku sedang berbaring di kamar dengan lampu redup. Tiba-tiba pintu berderit pelan dan sosok Agus muncul di ambang. Aku panik ingin berteriak, tapi tubuhku membeku. Perlahan, ia mendekat. Nafasnya kian terasa lalu menindih tubuhku. "Jangan coba-coba berteriak," bisiknya dengan suara bergetar. Tangannya menutup mulutku rapat, membuatku tak berdaya. Aku berontak, tapi tenagaku kalah. Air mata jatuh di pipi, bukan hanya karena takut, tapi juga karena perasaan aneh yang tak bisa kujelaskan. Malam itu, tubuhku lemas tak berdaya, sementara nafasku berpacu tak terkendali. Antara ingin melawan dan pasrah, aku terjebak dalam perasaan yang bercampur aduk. Takut, marah, sekaligus ada sesuatu yang tak bisa kupungkiri. Ketika semua berakhir, aku hanya bisa menatap langit-langit kamar. Air mataku masih mengalir deras. Aku tahu sejak malam itu, hidupku tak akan pernah sama lagi. Tapi pertanyaannya, apakah ini hanya awal dari kehancuranku? Ataukah aku justru akan semakin larut dalam hubungan yang seharusnya tidak pernah terjadi? Kisah ini diceritakan oleh seseorang namanya Novi. Ia terjebak dalam hubungan terlarang dengan adik iparnya, bukan karena cinta, melainkan karena kesepian yang tak tertahankan. Sebelum dimulai ceritanya, mohon dukung perkembangan channel ini dengan cara tekan tombol subscribe. Sejak menikah dengan Bambang, aku merasa hidupku sudah lengkap. Kami saling mencintai meski belum punya apa-apa. Karena kondisi ekonomi yang pas-pasan, kami memutuskan tinggal di rumah orang tuanya. Aku berusaha menyesuaikan diri dengan mertua, meski terkadang tidak mudah. Bambang punya seorang adik laki-laki bernama Agus. Ia masih duduk di bangku SMA. Usianya jauh lebih muda dariku. Awalnya, aku tidak terlalu memperhatikannya, karena pikiranku lebih banyak tertuju pada suamiku. Namun hidup bersama di bawah satu atap membuatku tak bisa menghindari. Bambang memutuskan merantau ke Jakarta. Katanya, di kampung terlalu sulit mencari pekerjaan yang layak. Aku mendukung keputusannya, meski berat hati. "Tunggu aku, Novi. Aku akan pulang membawa rezeki." Begitu kata-katanya sebelum pergi. Aku hanya bisa mengangguk sambil menahan air mata. Hari-hari setelah kepergian Bambang terasa sangat sepi. Setiap malam aku memeluk Guling, seakan itu adalah dirinya. Aku rindu saat ia merengkuh tubuhku, mengusap rambutku, dan mencium keningku penuh kasih sayang. Rindu itu semakin kuat, hingga kadang aku hanya bisa menangis diam-diam. Di rumah aku lebih banyak membantu mertua, mengurus pekerjaan sehari-hari. Sementara Agus sering pulang sekolah lebih cepat dan duduk di ruang tengah, aku kadang merasa tatapannya aneh, seolah ia memperhatikanku diam-diam. Aku pura-pura tidak peduli, meski sebenarnya hatiku mulai gelisah. Suatu sore setelah mandi, aku masuk ke kamar untuk berganti pakaian. Dinding kayu di kamarku sudah lama retak. Ada celah kecil yang langsung mengarah ke ruangan belakang. Saat aku hendak mengenakan pakaian, tiba-tiba aku merasa ada sepasang mata mengintip dari sana. Jantungku berdegup kencang. Aku tahu itu pasti Agus. Aku berdiri mematung, bingung harus apa. Mestinya aku segera menutup tubuhku, tapi entah mengapa, aku justru diam membiarkan. Ada bagian dalam diriku yang terasa hangat. Mungkin karena kesepian, aku hanya menatap ke arah celah itu, membiarkan tubuhku terlihat dalam beberapa detik, sebelum akhirnya aku cepat-cepat mengenakan pakaian. Sejak saat itu, aku sadar ada sesuatu yang mulai berubah. Bukan hanya pada Agus, tapi juga pada diriku sendiri. Sejak kejadian sore itu, aku merasa ada yang berbeda. Tatapan mata Agus semakin sulit kuabaikan. Ia sering pura-pura tidak melihatku, tapi aku tahu sesekali pandangannya singgah lebih lama dari seharusnya. Dan anehnya, bukannya aku merasa marah, aku justru mulai gelisah. Setiap kali hendak berganti pakaian, aku selalu melirik ke celah retakan dinding itu. Ada perasaan aneh yang bercampur antara takut, malu, tapi
tapi juga penasaran. Kadang aku sengaja menunda menutup tubuhku, seakan ingin tahu apakah Agus masih memperhatikan. Dan hampir selalu ada bayangan sepasang mata yang mengintip dari balik celah itu. Malam-malamku semakin sepi. Bambang hanya sesekali menelepon dari Jakarta. Suaranya lelah, seringkali hanya menanyakan kabar singkat, lalu terputus. Aku ingin bercerita tentang betapa aku merindukannya, tentang betapa aku ingin dipeluknya lagi. Namun, kata-kata itu selalu tertahan di tenggorokan. Aku tidak ingin menambah beban pikirannya. Di saat seperti itu, keberadaan Agus justru semakin terasa. Ia sering menawarkan bantuan kecil, mengambilkan air, mengangkat jemuran, atau sekedar bertanya, "Mbak, nggak apa-apa." Meski sederhana, semua itu membuat hatiku hangat, membuatku merasa diperhatikan. Suatu malam ketika aku sedang berbaring di kamar, aku kembali merasa ada tatapan dari celah itu. Kali ini aku tidak menegur, tidak juga menutupinya. Aku hanya berdiam membiarkan. Jantungku berdegup semakin cepat, tapi tubuhku seakan tak mau bergerak. Esok harinya, Agus sengaja menungguku di dapur. Ia menatapku dalam-dalam, lalu dengan suara pelan berkata, "Mbak, aku minta maaf. Aku pura-pura tidak mengerti, tapi wajahku panas, telingaku berdenging." Hari-hari berikutnya, jarak di antara kami semakin tipis. Aku merasa seperti berada di jurang yang siap menelan kapan saja. Setiap senyum, setiap tatapan, bahkan setiap langkah Agus membuatku semakin sulit menjaga batas. Aku tahu seharusnya aku menegur. Aku tahu seharusnya aku menjaga diri, tapi di tengah rasa sepi yang menyesakkan, perhatian kecil itu terasa begitu berarti. Hingga tanpa sadar aku mulai menantikan tatapan itu. Dan di malam yang sunyi, pintu hatiku pun mulai retak, sama seperti celah dinding yang mempertemukan tatapan kami. Malam itu, udara terasa begitu pengap. Aku berbaring di kamar dengan lampu redup, mencoba memejamkan mata, tapi pikiranku kacau. Rasa rindu pada suami semakin tak tertahankan. Aku ingin mendengar suaranya, ingin merasakan dekapannya lagi. Namun, yang ada hanya sepi dan bayangan tatapan itu. Tiba-tiba aku mendengar langkah pelan mendekati pintu kamarku. Degup jantungku langsung berpacu. Aku tahu itu bukan suara mertua. Aku tahu itu bukan suamiku. Dan benar saja, perlahan pintu kamar terbuka sedikit. Sosok Agus muncul di sana. Berdiri kaku, wajahnya ragu-ragu. "Agus, ngapain kamu malam-malam?" Suaraku bergetar, setengah berbisik. Ia tidak menjawab. Dengan langkah pelan, ia mendekat ke arah tempat tidurku. Matanya menatapku tajam, seakan mencoba membaca isi hatiku. Aku panik, ingin menegur, tapi bibirku keluh. Tubuhku seakan lumpuh. Tiba-tiba aku merasakan tubuhnya di sampingku. Nafasnya terasa hangat memburu di dekat wajahku. Tangannya menahan lenganku agar tidak bergerak. "Jangan berteriak, Mbak," bisiknya, pelan tapi penuh tekanan. Aku berontak, mencoba menepis, tapi tenagaku kalah. Air mataku jatuh, bukan hanya karena takut, tapi juga karena perasaan yang bercampur aduk. Ada rasa marah, ada rasa malu. Namun di balik itu semua, ada sesuatu yang tak bisa kuingkari. Kesepian yang selama ini menjeratku. Detik-detik berikutnya terasa begitu panjang. Aku mencoba melawan, tapi perlahan tubuhku justru melemah. Hingga akhirnya aku hanya bisa pasrah, membiarkan malam itu menyeretku melintasi batas yang seharusnya tak pernah kulewati. Setelah semuanya selesai, tubuhku lemas tak berdaya. Agus beranjak, wajahnya penuh kegugupan, tapi juga ada keberanian baru di matanya. "Maaf, Mbak," ucapnya lirih sebelum keluar kamar. Aku terdiam. Air mataku masih mengalir, tapi anehnya, di balik semua rasa bersalah itu,
Ada kehangatan yang tak bisa kutolak. Malam itu, aku menyadari garis terlarang sudah kulanggar. Dan aku tahu, setelah ini, segalanya tak akan pernah sama lagi. Sejak malam itu, aku tidak pernah lagi merasa sama ada sesuatu dalam diriku yang berubah. Sesuatu yang sulit kujelaskan. Setiap kali berpapasan dengan Agus, jantungku berdebar tak karuan. Aku ingin marah, ingin membencinya karena berani melewati batas. Tapi di sisi lain, ada bagian dalam diriku yang justru menantikan kehadirannya. Hari-hari berlalu dengan perasaan bersalah yang menghantui. Saat membantu mertua di dapur, aku sering kehilangan fokus. Saat berbicara dengan tetangga, pikiranku melayang ke malam itu. Dan ketika Agus pulang sekolah, aku selalu diam. Dia menunggu. Meski aku berusaha menyangkalnya, Agus pun tak lagi sama. Tatapannya kini lebih berani. Senyumnya seakan menyimpan rahasia. Pernah suatu sore, saat kami berdua di ruang tengah, ia mendekat dan berbisik, "Mbak, jangan takut, aku gak akan cerita ke siapa-siapa." Suaranya membuat tubuhku merinding. Bukan karena takut, tapi karena ada rasa yang diam-diam kubiarkan tumbuh. Hubungan itu pun perlahan berubah menjadi kebiasaan. Ketika malam tiba dan rumah sunyi, Agus sering mendatangi kamarku. Kadang aku menolaknya, tapi akhirnya aku kembali larut dalam kehangatan yang ditawarkannya. Rasa bersalah selalu datang setelahnya. Namun anehnya, aku juga merasa tidak lagi kesepian. Aku tahu ini salah. Aku tahu aku berkhianat pada Bambang. Tapi setiap kali Agus mendekapku, ada celah kosong dalam hatiku yang terisi. Aku menenangkan diri dengan pikiran, mungkin ini hanya karena aku sendiri. Mungkin semua akan berhenti ketika Bambang pulang. Namun jauh di lubuk hati, aku mengerti. Aku sudah terikat dalam sebuah hubungan rahasia penuh dosa. Malam-malam terasa panjang, penuh bisikan dan sentuhan yang tak boleh diketahui siapapun. Aku mulai hidup dalam dua dunia. Di hadapan mertua, aku tetap menantu yang baik. Di telepon aku, tetap istri yang setia. Tapi di dalam kamar yang gelap, aku hanyut dalam dosa yang kian dalam. Dan aku sadar, cepat atau lambat, kebohongan ini akan menuntut harga yang sangat mahal. Hari yang kutunggu-tunggu akhirnya tiba. Setelah berbulan-bulan merantau, Bambang pulang ke kampung. Aku hampir tak percaya ketika melihatnya berdiri di depan pintu membawa koper dan senyum yang begitu kurindukan. Tanpa pikir panjang, aku langsung memeluknya erat, seolah tak ingin melepasnya lagi. Air mata jatuh membasahi bahunya. "Sayang, aku pulang," bisiknya lirih sambil membalas pelukanku. Malam itu, suasana rumah begitu hangat. Mertua menyambut dengan gembira. Agus pun ikut tersenyum, meski ada sesuatu di matanya yang membuatku gelisah. Tatapan itu berbeda, seolah penuh kepemilikan yang tidak pantas. Aku buru-buru mengalihkan pandangan, berharap Bambang tidak menyadarinya. Ketika malam semakin larut, Bambang menarik tanganku masuk ke kamar. "Aku kangen sama kamu," katanya sambil menatapku penuh rindu. Aku tersenyum, meski dalam hati ada rasa bersalah yang menyesakkan dada. Saat Bambang memeluk dan menciumku, seharusnya aku merasa bahagia, tapi ada bayangan lain yang tiba-tiba menyelinap dalam pikiranku. Bayangan itu adalah Agus. Aku menggigit bibirku sendiri, mencoba mengusir rasa bersalah. Namun, semakin aku berusaha, semakin jelas wajah itu muncul. Malam yang seharusnya penuh kebahagiaan berubah menjadi malam yang penuh pergulatan batin. Hari-hari berikutnya, aku hidup dalam kebimbangan. Bambang bekerja membantu ayahnya di ladang, sementara Agus masih sering mencari-cari kesempatan mendekatiku. Pernah suatu siang, ketika rumah sepi, dia berbisik di telingaku,
"Mbak, aku masih ingin seperti dulu." Tubuhku langsung gemetar. Aku ingin menolak. Tapi bagian terdalam diriku justru merindukan sentuhannya. Sejak saat itu, aku kembali terjebak di hadapan Bambang. Aku berusaha menjadi istri yang setia, tersenyum, dan menemaninya seolah tak ada yang salah. Tapi ketika Bambang pergi, Agus datang menuntut bagiannya. Aku tahu, ini gila. Aku tahu ini dosa, tapi aku tidak lagi sanggup menghentikannya. Di setiap pelukan Bambang, aku merasa dihantui rasa bersalah. Di setiap tatapan Agus, aku merasa diseret semakin jauh ke dalam jurang. Aku menangis diam-diam memeluk foto pernikahan kami, bertanya pada diri sendiri, apakah aku masih pantas disebut seorang istri? Dan malam itu, ketika Bambang tertidur lelap di sisiku, aku hanya bisa menatap langit-langit kamar sambil berbisik dalam hati. Hutangku pada cinta dan kesetiaan mungkin tak akan pernah bisa terbayar. Inilah kisah tentang kesepian, godaan, dan pilihan yang salah. Kadang bukan hanya kemiskinan yang bisa menghancurkan rumah tangga, tapi juga hati yang rapuh saat ditinggalkan. Novi terjebak dalam hubungan terlarang dengan adik iparnya bukan karena cinta, melainkan karena kesepian yang tak tertahankan. Dari cerita ini, kita belajar bahwa kesetiaan bukan hanya diuji ketika pasangan ada di samping kita, tetapi justru ketika jarak dan waktu memisahkan. Satu langkah salah bisa meninggalkan luka yang dalam, dan rasa bersalah itu akan terus membayangi meski waktu sudah berjalan. Hingga hari ini, di mana kisah ini aku ceritakan, hubungan ini masih berlanjut. Bagaimana menurutmu? Apakah Novi hanya korban keadaan, ataukah ia yang bersalah karena membiarkan hatinya goyah? Tulis pendapatmu di kolom komentar, karena setiap suaramu sangat berarti. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah nyata penuh air mata lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Sekian dan salam.